itu lebih bagus karena ini juga adalah program kementerian, sehingga masih bisa berlanjut terus untuk didampingi juga dengan dana desa. Nanti kita musyawarah bagiannya Pak Yus ini ya. Ya kita jadikan posyandu. Ya, pos pelayanan teknologi pengguna desa. Ini bagus karena seharusnya setiap desa itu ada. Tapi kalau saya tunggu saja begitu ada yang NGO-nya, itu yang kita dorong dan juga kita. Saya kira itu dari saya yang ditambahkan dengan teman-teman yang lain. Silakan Pak Adem, silakan Pak. Terima kasih. Ya baik. Pertanyaan selanjutnya silakan Pak Ketua UPD. Assalamualaikum. Apa beda dengan kekuatan khususnya antara PSS dengan Selama jangan dibilang bahwa saya punya hakim, selama tidak diatur peraturan di atasnya. Kalau dia tidak diatur peraturan di atasnya, maka menjadi kewenangan desa. Itulah tadi. Tetapi ada juga yang menguatkan bahwa tidak bisa serta-merta bahwa ini saya punya kewenangan, apa dia punya dasar. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa lebih kuat jika itu kita perdeskan. Di dalam perdes ini, ya Bapak Ibu, saya ingin sampaikan sekilas saja. Perdesnya nanti seperti biasa, ada keputusan dasar-dasarnya, tetapi ada lampirannya. Di lampiran itu akan memuat, karena tipologi desanya kita tidak sama. Tanjung Tiram, Puasana itu mengarah ke pesisir, ya. Kalau yang lainnya, kalau Wawatu masih pesisir kayaknya. Kalau yang lainnya sudah daratan. Maka apa yang ada di Tanjung Tiram, Wawatu dan Puasana itu pasti sudah berbeda dengan kondisi yang ada di daratan. Karena tidak mungkin Lombuea itu dia akan mengadakan jaring ikan, katinting seperti itu. Dan tidak mungkin juga Puasana yang akan mengadakan kayak pertanian. Padahal lebih besar dia punya skop perikanan dan kelautan. Kira-kira seperti itu. Maka itu harus dituangkan dalam perdes kewenangan desa. Makanya nanti ini akan menjadi rencana kerja tindak lanjut Pak Koordinator di desa. Kemungkinan besar kita akan memasukkan kegiatan ini dalam bidang pembangunan masyarakat, subbidang peningkatan kapasitas aparatur desa, kegiatan peningkatan kapasitas BPD. Jadi ini akan masuk di kegiatan BPD. Ya, BPD karena BPD yang akan menyusun terkait dengan peraturan desa. Kemudian paket kegiatan penyusunan perdes, output kegiatan peraturan desa. Jadi ini akan menjadi agenda kita ke depan. Ya, karena ini mau tidak mau harus ada. Perbuknya sudah ada. Perbuk kewenangan desa ini. Jadi tinggal kita memfollow up kembali di desa untuk melahirkan peraturan desa di masing-masing. Jadi nanti konsepnya insya Allah per desa akan ada kegiatan pelatihan per desa di 9 desa. Nanti di kecamatan kami akan melakukan koordinasi bagaimana nanti skema terkait itu. Kemudian yang selanjutnya, karena waktu juga sudah mepet, mungkin setengah jam lah atau 1 jam, yang terkait dengan bagaimana itu sistem perencanaan yang berbasis SDGs. Nah, SDGs ini Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa SDGs percepatan pencapaian tujuan atau aksi di desa. Jadi ceritanya ini akselerasi, berbicara akselerasi, karena selama ini ya gitu-gitu saja. Kita tidak cepat, kurang cepat,
Kalau dari bilang Pak Jokowi tinggalkan cara-cara lama supaya kita 2 langkah lebih maju seperti itu. Makanya lahirlah ini SDGs, melakukan percepatan pembangunan maupun apa saja di desa. Maka dari itu untuk lebih mantapnya lagi terkait dengan bagaimana itu sistem perencanaan desa berbasis SDGs di desa untuk tahun anggaran 2022 akan dibawakan oleh Bapak Yusdianto SHI kepada Bapak kami persilakan. Ada yang berikutnya mungkin 3 penanya ya. Ada yang penanya berikutnya? Kalau tidak ada saya langsung dijawab mungkin ya. Ya, dijawab oleh Pak Lea mungkin atau ada teman-teman lain. Nanti kita saling samakan saja yang kira masih dalam masalah hukum ini. Yang pertama Perdes dan Perkades ini kan sangat berbeda. Si peraturan desa dan peraturan kepala desa ini sama dengan Perpu dengan Perda. Kalau Perdes ini maka ini pasti atas kesepakatan bersama kepala desa dengan ketua BPD. Perdes itu ya, sehingga ini adalah mengatur tentang hal-hal secara umum di desa, ada kehidupan di desa. Maka idealnya adalah rancangan itu diserahkan kepada camat untuk diverifikasi dulu. Nanti setelah dia sinkron antara kebijakan daerah dengan desa, baru kembali ke desa untuk penetapan. Kemungkinan seperti ini akan terjadi tahun yang akan datang. Karena Ibu Jawab pernah diskusi dengan kami bahwa Kabupaten Jiwa waktu itu tidak salah bahwa akan diproseskan peraturan ini sebelum itu ditetapkan, maka barang itu masuk dulu di kecamatan melalui Penjelasan ini. Ya, saya sedikit untuk menyampaikan rencana kerja tingkat lanjut ya, pemerintah kecamatan bersama pemerintah bersama Pendamping Profesional Indonesia Muara Utara, yang pertama yaitu Musdes yang merupakan APBD 2021. Karena ini kita sudah mengajukan, tetapi kita tidak Musdes. Desa yang Musdes hanya Sanggula. Jadi 8 desa wajib punya untuk Musdes. Nah, kemudian teknisnya nanti kecamatan akan membentuk tim untuk percepatan terkait Musdes. Mesti akan turun sekitar 3 tim ya. Di sini juga kita harapkan sudah ada penyusunan. Kalaupun apa KPDs, kalau bisa kita combine saja katanya ya. Supaya satu kali jalan 2 agenda yang jadi dia punya administrasi diadakan juga. Ya, penyusunan RKP. Mudah-mudahan ini juga sudah bisa kita, karena di penyusun RKP, berbicara RKP ini Bapak Ibu perlu kita tahu bahwa di sini nanti ranahnya terkait dengan program, bukan angka, bukan nominal, programnya saja. Tentu mengacu pada SDGs seperti itu. Kemudian nanti di bulan Oktober, ya, menurut siklus tahunan desa Perpu, ini yang tidak ada yang lirik, hanya sendiri dari dulu. Di sini kalau di bulan Oktober sudah penyusunan APBD. Kita sudah dengar informasinya dari Pak Koordinator bahwa akan cepat cari dana desa untuk 2022. Seperti itu. Jangan sampai nanti di Desember atau bulan 1 baru penyusunan APBD. Tetapi ini juga kita harus fleksibel terkait dengan APBD. Karena ini juga kalau kita mau tetapkan atau kita mau menyusun harus kita melihat ya, mau ditetapkan tidak bisa kita tetapkan sebelum lahir Perpu terkait dengan anggaran 22 ini juga. Nanti ini kita lihat di kecamatan akan selanjutnya kita diskusikan.
Itu terkait dengan penyusunan dan penetapan APBD tahun 2022. Kita harapkan sudah mulai disusun di bulan Oktober, mungkin November sudah bisa dipenetapan situ atau Desember. Yang berikutnya saya ingin tegaskan terkait dengan BLT, ya, BLT tahap 3. Oktober, November, Desember. Ya, ini kan semua sudah cair. Maksudnya sudah realisasi tahap 2 sudah ya, sampai September. Oktober, November, Desember, kemungkinan ini sudah akan cair lagi. Mungkin paling lambat Oktober sudah bisa lagi cair. Saya harapkan begitu cair 1-2 hari sudah ada jadwal. Ya. Kami tahu di pusat, di kabupaten dan di kabupaten informasinya sudah dikasih masuk SP2D-nya seperti itu. Sudah suka apa semua. Jadi kita yang sering bilang Pak Desa, di desa sudah ada uang dia. Tolong disalur cepat. Karena kita ini realisasi, karena ini terbaca di Kementerian Desa laporan itu. Yang berikut terkait dengan administrasi COVID. Ini juga tidak kalah ngeri-ngeri sedapnya dengan terkait pemeriksaan BPD, ya, 8%. Saya ingin tegaskan bahwa betul-betul harus disiapkan betul-betul terkait dengan realisasinya COVID itu, karena dia tidak pakai RAB, ya. Kalau memang pembelanjaannya, mana notanya, kemudian daftar terimanya, fotonya terutama ya. Kalau penyemprotan mana, penyemprotannya, penyerahannya mana, seperti itu. Kalau ada yang sudah belanja kemarin habis, ya itu disiapkan ya. Kalau yang belum, yang masih ada uang, segera di tahap 3 ini supaya dilakukan program seperti sosialisasi, ya, penyemprotan, desinfektan dan sebagainya. Ya. Dan satu hal saya ingin titip, jangan ada penyelewengan di dalamnya. Kita akan repot semua. Ya. Jangan tanda mata. Ya, saya kira itu saja ya. Karena sudah selesai terkait dengan tanda mata ini. Iya, acara selanjutnya saya akan ya, sudah berakhir ya, terkait akan ditutupnya oleh Camat Moramota. Kepada Bapak akan Ya baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak PD, PLD, Bapak Ibu Kepala Desa, semua hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Tenaga Ahli yang telah berkenan hadir memberikan sosialisasi mengenai Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para pendamping desa, pendamping desa, kepala desa yang sudah aktif mengikuti rapat kita pada hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai apa yang diharapkan. Undang-undang perundang-undangan berlaku, kemudian harapan kita bersama sesuai dengan siklus tahapan desa yang sudah diatur oleh kabupaten melalui peraturan bupati. Untuk itu mungkin karena ini waktu kita sudah agak molor sekali dan jam istirahat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila kita berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.